Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali seorang penceramah dari Aswaja menunjukkan kekurangannya di dalam ilmu agama. Dan juga sekaligus menunjukkan kekurang cerdasannya di dalam memilah dan memilih mana berita yang valid dan mana berita hoax. Kita simak videonya. Munculnya MBS meratifikasi perjanjian itu. Dia mengatakan apa? Perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab sudah tidak berlaku. Mila jenengan saniki pirsani, Pak. Arab Saudi rada ahlu sunnah. Saniki lak ngimami sholat teng Masjidil Haram, sudah ada imam yang mengawalinya dengan bismillah, jahar. Lak dulu mboten enten, Pak. Saniki nyuwun sewu, kadang-kadang subuh pun nganggo kunut. Kenapa? Karena Muhammad bin Salman sudah meratifikasi dengan mengatakan perjanjian antara Syekh Abdul Wahab dengan As-Saud sudah tidak berlaku di Arab Saudi. Tantangannya adalah ini kematian Wahabi di Arab Saudi. Tapi nyuwun sewu, ini tantangan bagi Indonesia. Kenapa? Karena ketika mereka mati di Arab Saudi, mereka akan mencari lahan subur, dan yang dianggap lahan subur itu salah satunya adalah Indonesia. Mergo nopo? Mergo wong Indonesia niki ahlu sunnah paling gede sak donya. Dadi jenengan sesuk aja kaget lak kathah wong Wahabi mara teng Indonesia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu kualitas penceramahnya. Lalu bagaimana kualitas jamaahnya? Tentu sangat memprihatinkan. Mengukur ahlus sunnah dan bukan ahlus sunnah hanya karena bismillah sir dan jahar. Ini cara siapa yang dipakai? Ulama mana yang dicontoh? Ulama mana yang mencirikan ahlus sunnah dengan bukan ahlus sunnah dengan melihat bacaan bismillah di dalam sholat sir atau jahar? Jadi kasihan sekali penceramah ini. Padahal justru mayoritas ulama berpendapat bahwasanya bacaan basmalah di dalam sholat itu dibaca sir. Apakah kemudian mereka Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah yang mereka condong kepada pendapat bahwasanya bismillah di dalam sholat dibaca sir, kemudian bukan ahlu sunnah? Lancang sekali. Kemudian masalah kunut. Kunut itu adalah khilaf di kalangan ulama besar. Ulama ahli fikih mereka berselisih pendapat tentang permasalahan kunut subuh. Dan juga dari mana mengukur ahlu sunnah dengan tidak ahlu sunnah dari mengamalkan atau tidak mengamalkan kunut subuh. Ini bagaimana penceramah seperti ini? Ini penceramah yang menyesatkan. Justru tahlilan, yasinan, maulidan, ngalap berkah di kuburan, cerita-cerita khurafat para wali, itu yang tidak diajarkan oleh para ulama besar. Mana ada para ulama besar, imam mazhab, mereka yasinan, tahlilan, maulidan, ngalap berkah di kuburan. Apalagi mereka menceritakan tentang wali-wali yang majdub, yang pakai celana sebatas paha, tidak pakai baju, auratnya kelihatan, sambil merokok di atas mimbar, dicium-cium tangannya, dipuja-puja, na'udzubillah. Tidak ada para ulama yang besar seperti itu. Itu baru bisa dicirikan, dijadikan sebagai ciri kelompok yang bukan ahlu sunnah. Karena tidak ada para ulama, para salafus soleh yang melakukan dan mengajarkan amaliyah yang seperti itu. Dan orang ini, penceramah ini termakan berita-berita hoax yang mungkin bersumber dari orang-orang kafir. Perjanjian apa antara kerajaan Saud dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut sudah tidak berlaku lagi. Ini orang ngawur. Orang ngawur, omongannya ngelantur. Dan banyak penceramah-penceramah yang mereka ingkar sunnah termakan hoax. Hoax berita-berita tentang Saudi. Dan banyak berita-berita hoax yang mungkin juga mereka buat sendiri untuk menghibur diri mereka, menghibur jamaah mereka.
Semisal berita yang pernah viral bahwa Masjidil Haram sudah membolehkan perayaan Maulid. Itu berita hoax. Berita yang dibuat untuk menghibur diri karena lelahnya mereka, putus asanya mereka karena tidak mampu meruntuhkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati. Bayangkan, apabila pemahaman Ahlus Sunnah yang sejati ini mati, diganti dengan amalan-amalan bid'ah mereka, kita akan melihat Masjidil Haram, orang-orang yang kemudian mengisi, mereka beribadah dengan ibadah yang aneh-aneh. Sholawat sambil joget-joget. Konser musik mereka laksanakan di Masjidil Haram. Na'udzubillah min dalik. Konser musik yang mereka sebut bid'ah hasanah. Waktu sholat ditunda karena ada acara maulid, ada acara Isra Mi'raj, ada acara tahlilan, suroan, manakiban. Kita akan lihat juga kuburan-kuburan di pemakaman para syuhada, di pemakaman kaum muslimin. Di sana akan dibangun menjadi seperti istana-istana. Masjidil Haram kemudian menjadi sepi karena ditinggalkan oleh jamaahnya ke kuburan. Sibuk ngalap berkah di kuburan, na'udzubillah. Dan bagus seandainya Indonesia ini dikuasai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati, meskipun disebut sebagai Wahabi. Karena kita tidak akan lihat lagi konser-konser musik maksiat, tidak akan melihat wanita-wanita yang berkeliaran memakai pakaian seksi, tidak akan ada lagi lembaga riba, tidak akan ada lagi judi, tidak akan lagi ada pelacuran. Orang-orang kafir akan aman terlindungi, tidak terganggu, tenang hidupnya, tenang ibadahnya, selama mereka tidak menyerang kaum muslimin. Kaum muslimin akan disegani, dihormati, ditakuti. Kita akan melihat juga masjid-masjid di Indonesia ini ramai, penuh dengan kegiatan-kegiatan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Tidak mendengar ceramah-ceramah yang isinya mengeluarkan perkataan yang carut-marut. Masyarakat aman karena tidak akan lagi ada yang mau mencuri, tidak mau menipu. Masyarakatnya, sesama muslim akan saling menebar salam, menebar kasih sayang, saling tolong-menolong di dalam perkara-perkara kebaikan. Dan itulah impian seorang muslim. Impian seorang muslim adalah dapat menjalankan syariat Islam ini dengan semaksimal mungkin. Dan justru menjadi tanda tanya besar ketika mengaku muslim akan tetapi menolak atau tidak mau, bahkan takut ketika ada wacana diterapkan syariat Islam. Maka diartikan bahwa sebenarnya cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, cintanya kepada Islam hanyalah sekedar merah bibir, hanya penghias bibir belaka. Akan tetapi sebenarnya di hati mereka takut kepada syariat Islam, anti kepada syariat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga negeri kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan menjadi bagian bumi yang isinya manusia-manusia yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam, mengamalkan hukum-hukum Islam. Isinya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.